Assalamualaikum Sobat Waktu Luang. Semoga kalian semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam cerita kali ini saya akan membawakan kisah anak durhaka tenggelam di telan telaga. Kisah ini berasal dari suatu desa yang bernama Kampung Pagerwesi, berada di kaki Gunung Kawi. Di sebuah desa kecil bernama Pagerwesi, hidup seorang wanita bernama Ibu Sarti. Ibu Sarti adalah seorang janda yang ditinggalkan suaminya meninggal dalam kecelakaan. Kini Ibu Sarti hidup seorang diri dari berjualan jamu gendong untuk menghidupi anak semata wayangnya yang bernama Raka. Ibu Sarti bermimpi suatu saat Raka akan menjadi anak yang sukses. Karena itu, dia banting tulang bekerja demi menyekolahkan Raka. Raka bukan anak kota, bukan pula anak petinggi desa, tapi di mata ibunya, ia adalah dunia itu sendiri. Setiap pagi, Raka bangun lebih dulu dari matahari. Ia menyapu halaman, memberi makan ayam, lalu membantu ibunya menyiapkan jamu. Meski masih kecil, Raka paham arti kerja keras. Bukan karena dia diajari, tapi karena dia mencintai ibunya. Nak, ibu gak butuh kamu jadi orang kaya. Ibu cuma ingin kamu jadi anak yang gak lupa pulang. Raka gak akan kemana-mana, Bu. Raka mau jaga ibu selamanya. Ketika anak-anak lain bermain layangan, Raka lebih suka duduk di samping ibunya, melihat cara ibu mengikat daun pandan jadi bungkus jamu. Malam hari, mereka makan berdua di dapur kecil, bercahaya lampu minyak, berbagi cerita kecil dari pasar atau dari langit yang penuh bintang. Bu, bintang yang paling terang itu. Bintang apa ya? Itu namanya bintang timur, Nak. Tapi buat ibu, bintang paling terang itu ya kamu. Raka bukan tanpa mimpi. Ia sering menulis di buku usangnya, ingin jadi orang besar, bisa mengangkat derajat ibunya. Tapi Ibu Sarti tak pernah berharap lebih, selain satu hal. Kalau suatu hari kamu harus pergi, pulanglah, Nak. Jangan biarkan ibu tua ini menunggu di ujung jalan setiap senja. Waktu bergulir, Raka tumbuh menjadi remaja yang tampan dan cerdas. Semua orang bilang, ini anak pasti bakal sukses suatu hari nanti. Tapi kadang, mimpi membawa kita terlalu jauh, bahkan dari rumah yang paling kita cintai. Dan begitulah, hari itu tiba. Hari ketika Raka mengemasi mimpi-mimpinya dalam satu tas kecil. Dengan pelukan dan doa, Ibu Sarti melepas anaknya. Tak tahu bahwa pelukan itu adalah yang terakhir, sebelum semuanya berubah. Raka tiba di kota. Dengan uang seadanya dan doa ibu yang hangat, Raka memulai hidup barunya di kota. Ia bekerja sebagai pelayan warung kopi, lalu pindah ke toko kelontong, dan akhirnya diterima di kantor kecil sebagai staf administrasi. Bu, Raka sekarang kerja di kantor. Meski gajinya belum besar, Raka janji nabung, biar bisa kirim pulang tiap bulan. Ibu Sarti membuka surat dan lembaran uang. Matanya berbinar. Ia mencium uang itu, lalu menatap foto Raka di dinding. Setiap surat dari Raka adalah harta karun bagi Ibu Sarti. Ia selalu menyimpannya di dalam kotak kayu kecil, bersama selendang dan baju Raka waktu kecil. Ibu Sarti duduk di beranda, menatap jalan setapak, berharap Raka pulang saat lebaran. Karir Raka menanjak cepat. Ia mulai dikenal, mendapat promosi, dan lingkaran pergaulannya pun berubah. Orang-orang kota memanggilnya Mas Raka, Bos Raka. Tapi di balik semua itu, surat untuk ibu tak pernah lagi dikirim. Kiriman uang terhenti, telepon pun makin jarang. Masih ingat kampung? Buat apa? Tinggalin aja, kayak ngurus masa lalu yang udah usang. Kata-kata itu, tanpa sadar, perlahan menumbuhkan jarak. Bukan hanya jarak fisik, tapi juga jarak hati. Mira, wanita kota yang anggun dan pandai bicara, masuk dalam hidup Raka. Ia tidak tahu siapa Ibu Sarti, tidak pernah menceritakannya. Lambat laun Mira dan Raka semakin akrab. Mereka pun akhirnya dekat, lalu mulai memikirkan ke jenjang yang lebih jauh. Pernikahan. Telah melewati perjalanan panjang, penuh ujian dan keraguan. Akhirnya, Raka dan Mira memutuskan untuk mengikat janji suci dalam sebuah pernikahan yang hangat dan mewah. Raka, yang kini berusia 24 tahun, telah membuktikan dirinya sebagai pria yang bertanggung jawab dan matang. Sementara Mira, gadis cantik berusia 20 tahun, tampil anggun dan bersinar di hari bahagianya. Saat keduanya saling bertukar janji, suasana di ruangan itu seolah membeku dalam keindahan. Mata para tamu tertuju pada mereka,
menyaksikan dua insan yang bersatu, bukan hanya karena cinta, tapi juga karena keyakinan bahwa mereka ditakdirkan untuk saling melengkapi. Tapi Ibu Raka tidak diundang, tidak diberitahu. Raka terlalu malu untuk membawa ibunya ke pernikahannya yang mewah. Raka kerap mengajak Mira untuk mengunjungi ibunya, untuk meminta restu sebelum melangsungkan pernikahan. Tetapi Mira selalu menolak dengan alasan sibuk bekerja. Kalau kamu sayang aku, buang masa lalu. Kamu laki-laki sukses. Raka, rumahmu sekarang ada di sini, bukan di desa itu. Ibu Sarti menulis surat dan mengirimnya. Namun, tak pernah ada balasan. Ia mulai sering duduk diam di beranda, menatap jalan dengan mata kosong. Waktu berjalan, dan Ibu Sarti tetap menunggu. Ia tidak tahu, anaknya kini tinggal di apartemen tinggi, sibuk dengan pesta, target, dan ambisi. Hingga akhirnya, surat itu pun tak pernah dikirim lagi, dan doa yang dulu penuh harap, kini berubah jadi rintihan lirih di setiap malam. Di puncak pencapaiannya, Raka lupa dari mana ia berasal, dan di balik keberhasilannya, ada hati seorang ibu yang terus menunggu dengan mata yang mulai rabun, dan doa yang mulai lelah. Setelah hampir 10 tahun, Raka akhirnya kembali, bukan dengan sepucuk surat atau langkah penuh rindu, tapi dengan deru mesin mobil hitam mengkilap, kaca gelap, dan wajah dingin yang tak lagi sama. Di sampingnya duduk seorang wanita cantik, berbalut busana mahal Mira, istrinya. Disapa gerwesi gempar. Itu Raka, anaknya Bu Sarti kan? Tapi yang turun dari mobil itu bukan lagi Raka kecil yang suka bantu ibunya menumbuk kunyit. Yang turun adalah pria asing dengan jas mahal dan tatapan curiga pada setiap sudut kampung. Ibu Sarti menatap tak berkedip. Tangannya gemetar saat mencoba melambai. Harapan yang ia rawat setiap hari akhirnya datang juga. Tapi saat pintu mobil terbuka, tak ada pelukan, tak ada panggilan ibu. Yang ada hanya tatapan asing dan jarak yang begitu dalam. Bu, Raka pulang. Tapi nggak lama. Ini Mira, istri Raka. Tak ada pelukan, tak ada cium tangan. Mira hanya berdiri dengan dompet kecil di tangan, seolah tempat itu tak layak diinjak sepatunya. Malam tiba, makan malam seadanya di rumah kecil. Ibu Sarti memasak sayur kesukaan Raka. Tapi Raka menolak makan. Sayur kayak gini kamu suka? Kita nginep di sini. Serius, Raka pelan tapi tegas. Kita ke penginapan aja nanti malam. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, Ibu Sarti makan sendirian lagi. Di luar Rama, lampu mobil menyala. Raka dan Mira pergi ke penginapan di kota sebelah. Tanpa pamit, tanpa pelukan. Pulang, tak selalu berarti kembali. Karena terkadang, yang pulang hanyalah raga, bukan hati. Pagi hari Raka kembali ke rumah ibu dari penginapan. Ibu Sarti sengaja memasak sayur lodeh kesukaan Raka. Dengan tangan renta, ia memotong tempe dan menata hidangan di atas tampah anyaman bambu. Tak ada piring mewah, tak ada sendok perak, hanya keikhlasan dan cinta yang ia racik dalam setiap suapan. Ibu datang dengan mangkuk lodeh panas. Saat Ibu Sarti menaruh mangkuk, tangannya gemetar. Mangkuk goyang. Sebagian kuah panas tumpah ke ujung baju Mira yang putih dan mahal. Ibu datang dengan mangkuk lodeh panas. Saat Ibu Sarti menaruh mangkuk, tangannya gemetar. Mangkuk goyang, sebagian kuah panas tumpah ke ujung baju Mira yang putih dan mahal. Astaga, ini baju aku, Bu. Ini limited edition. Aduh, maaf, Nduk. Maaf. Tangan ibu tremor. Ibu nggak sengaja, tapi Mira tak peduli. Wajahnya berubah, tangannya gemetar bukan karena takut, tapi marah dan jijik. Dalam satu gerakan cepat, ia menyiramkan air dari gelas di meja ke wajah Ibu Sarti. Waktu seolah membeku. Wajah Ibu Sarti basah, bukan hanya oleh air, tapi juga oleh luka yang tak kasat mata. Raka, anak yang ia besarkan dengan cucuran keringat dan doa, hanya diam, tidak membela, tidak bersuara. Orang kayak gini bukan ibu mertua, ini aib. Mira, sudah, jangan dibesar-besarkan. Ibu Sarti masuk ke kamarnya, duduk di lantai, menatap dinding kosong. Ia membuka kotak kecil berisi foto Raka kecil, sepucuk surat tua dan baju bayi. Malam itu, Ibu Sarti tidak menangis. Ia hanya diam,
terlalu dalam lukanya. Di luar, angin malam membawa bisikan-bisik dari tanah, dari leluhur, dari langit. Kalau anak yang kubesarkan dengan kasih, tega hinakan ibunya sendiri, maka biarlah bumi sendiri yang menjawabnya. Biarlah langit mencatat durhakanya. Jika air mataku tak cukup, biarlah nasib membalasnya. Dan malam itu, langit mencatat satu nama yang akan dikenang sepanjang masa. Raka. Anak yang memutus akar, anak yang menyiram luka dengan penghinaan, dan anak yang akan menanggung azabnya sendiri. Malam itu, tanpa pamit, tanpa maaf, Raka dan Mira meninggalkan rumah ibunya. GPS mengarahkan mereka ke rute tercepat, rute yang tak pernah mereka lewati sebelumnya. Tapi entah mengapa, Raka merasa ada yang tidak biasa dengan jalan ini. Ini kok jalannya makin sepi, tapi GPS bilang, ini jalan utama, Raka. Ya udah, kita ikutin aja. Toh katanya 3 kilometer lagi ketemu jalur besar. Jalan itu bukan jalan biasa. Itu adalah cermin dunia, telaga yang disamarkan oleh kutukan. Mereka tidak melihat air karena mereka tidak mau melihat kebenaran. Air ini air. REMMMM. Gak bisa. Remnya gak fungsi. Raka, air, ini air. Rem, gak bisa. Remnya gak fungsi. Mereka masuk ke dalam telaga yang tak terlihat seperti telaga. Mereka ditelan oleh sesuatu yang lebih besar dari air, oleh kutukan, oleh doa seorang ibu yang terlukai. Dalam waktu tak sampai 1 menit, semuanya menghilang. Mobil, Raka, Mira, lenyap. Jalan yang mereka percaya adalah penyelamat, ternyata adalah azab yang menyamar. Dalam legenda tanah Jawa, ada telaga yang tidak pernah bisa ditemukan oleh siapapun, tapi akan muncul bagi mereka yang memutus tali kasih kepada ibunya. Dan bila telaga itu telah memanggil, tak ada jalan kembali. Tidak semua kutukan datang dari mantra. Ada kutukan yang lahir dari luka terdalam, dari hati seorang ibu yang hancur karena anaknya sendiri. Raka dan Mira bukan hanya tersesat di jalan, mereka tersesat dari nilai yang paling mendasar, bakti dan kasih. Seorang ibu bisa memaafkan, tapi saat doanya berubah menjadi tangis dalam diam, langit pun mendengarnya. Bumi pun merespon. Jika kau tinggalkan ibumu, maka dunia pun akan meninggalkanmu.